Saya Yuliana Rahmawati. Saya di sini sebagai pustakawan di Perpustakaan Fakultas Teknik. Ada yang bisa dibantu? Jadi, ruang referensi Fakultas Teknik ini merupakan salah satu layanan yang ada di Fakultas Teknik. Referensi itu sama fungsinya dengan perpustakaan. Jadi, perpustakaan yang ada di fakultas. Jadi, kita di UMY itu kita mempunyai perpustakaan pusat dan juga perpustakaan fakultas. Nah, salah satunya perpustakaan Fakultas Teknik ini. Fungsi referensi Fakultas Teknik ini sama fungsinya dengan perpustakaan. Di sini kita melayani peminjaman buku, kemudian kita juga punya fasilitas cek Turnitin, terus kemudian akses jurnal internasional maupun jurnal nasional, dan juga layanan layanan skripsi. Jadi nanti mahasiswa untuk layanan peminjaman, jadi mahasiswa itu bisa akses untuk koleksi-koleksinya lewat website perpustakaan library.umj.ac.id. Jadi nggak harus datang langsung ke perpustakaan, jadi kita nanti bisa akses bukunya itu tersedia atau enggak di perpustakaan dan lokasinya di mana. Jadi kita di UMY ini ada satu akses, satu pintu, jadi kita bisa tahu lokasi buku yang mau kita pinjam itu lokasinya ada di perpustakaan pusat kah atau di fakultas kah, seperti itu. Dan juga ada layanan namanya layanan Turnitin. Layanan Turnitin itu layanan untuk cek plagiasi. Jadi ketika nanti teman-teman mau lulus, itu ada salah satu syarat, yaitu cek plagiasi. Jadi untuk mengetahui tingkat kemiripan tulisan dengan tulisan yang ada di internet maupun tulisan dengan tulisan karya mahasiswa lain, seperti itu. Terus kemudian juga ada akses untuk jurnal internasional maupun jurnal nasional yang bisa diakses melalui websitenya perpustakaan. Dan juga di sini ada koleksi referensi, koleksi-koleksi tugas akhir. Jadi sebenarnya koleksi tugas akhir itu udah ada di website perpustakaan di repository.umj.ac.id, tapi ada sebagian koleksi yang tidak dipublish semuanya. Jadinya nanti kalau mau lihat full text-nya bisa datang ke perpustakaan, lihat hard copy-nya, seperti itu. Dan juga di sini ada layanan untuk mahasiswa kalau misalkan mengerjakan tugas. Nah, di sini ada learning center yang komputer-komputer di belakang itu bisa dipakai untuk mahasiswa mengerjakan tugas. Untuk di sini juga ada ruang diskusi, ruang baca juga, seperti itu. Untuk jam operasionalnya kita dari Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 8 sampai jam 3, nanti istirahat mulai jam setengah 12 sampai jam setengah 1, seperti itu. Nama saya Muhammad Kurnadis, staf Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ruangan ini berfungsi pelayanan mahasiswa Fakultas Teknik 4 prodi. Teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, sama teknologi informasi. Pelayanan itu meliputi entry nilai atau data, yang kedua kerja praktek, tugas akhir, sampai yudisium. Jam operasional dari jam masuk, jam kerja, itu jam setengah 8 sampai jam 3 sore. Terima kasih, sama-sama. Nama saya Rianto, bekerja di bagian staf pengajaran untuk pelayanan perkuliahan meliputi Fakultas
teknik, pertanian, dan agama Islam. Fungsi di pengajaran ini adalah untuk sebagai tempat pelayanan mahasiswa untuk kuliah dan juga pelayanan transit dosen sebelum mengajar. Jadi sebelum dosen itu masuk ke ruang kuliah akan transit di pengajaran terlebih dahulu untuk mengambil presensi dan peralatan sarana prasarana di ruang kelas. Untuk jam operasional di bagian pengajaran mulai dari jam 6.30 untuk sesi yang pertama sampai dengan jam 13. Untuk sesi yang kedua dari jam 12 sampai jam 18 dilanjutkan dengan kuliah malam jam 18.30 sampai dengan jam 21. Untuk fasilitas di ruang kelas, di ruang pengajaran, saya rasa masih mendukung karena di sini juga disediakan untuk layar monitor untuk tampilan jadwal mengajar dan kuliah dosen. Juga ada komputer untuk pelayanan entry presensi mahasiswa dan untuk print presensi dosen mengajar. Sama-sama, terima kasih. Nama saya Rika Anita Lindafari, saya sebagai staf di Dekanat Fakultas Teknik. Jadi fungsi ruangan ini itu untuk transit tamu-tamu yang tamu-tamu gede gitu, terus untuk untuk berkas, menaruh semua berkas-berkas yang penting seperti SK atau apapun itu. Terus utamanya itu untuk ruangan-ruangan dekan dan wakil dekan, seperti itu. Jam operasionalnya kita dari jam setengah 8 sampai jam 3 sore. Itu hari Senin sampai Sabtu, Mbak. Oke, kalau di sini fasilitasnya ada ruang tamu yang di sebelah sana, kemudian ada ruang tamu yang di dalam ruang dekan, kemudian ada ruangan-ruangan wakil dekan, kemudian ada tempat untuk kita bekerja sebagai administrasi. Nanti kita akan bantu administrasinya para mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa teknik. Kemudian di sebelah belakang ada ruang sidang. Nanti biasanya digunakan untuk sidang dosen ataupun sidang mahasiswa. Iya, tentu saja, Pak Dekan dan Wakil Dekan. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Syarif Ashari dari Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang sering disebut DPM. Saya angkatan 2018 dari Teknik Informasi, Teknologi Informasi.
fungsi sekretariat sendiri yang pertama itu untuk pusat administrasi semua anggota DPM FT UMY. Yang kedua itu untuk mengkoordinasi dan rapat antara anggota dan BBH. Setelah itu ada bedah buku di dalam, baca-baca. Untuk jam buka sekretariat sendiri bagaimana? Untuk kalau sekretariat DPM ini dari jam 8 sampai jam 3. Paling tukar pikiran, ada keluh kesah, kadang bersama senior kami atau di staf kami gitu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Rafli Adi Pradana. Saya perwakilan dari salah satu lembaga dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Teknik, yaitu BEM-KMFT atau Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik. Ruang sekretariat BEM-KMFT itu ada 3 fungsinya. Yang pertama adalah inventaris, yang kedua itu adalah administrasi, dan yang ketiga adalah menyimpan aset. Untuk yang pertama, inventaris itu adalah menyimpan barang-barang yang telah kita dapatkan seperti dari lomba piala-piala ini. Terus yang kedua itu adalah menyimpan aset yang kita dapatkan dari dekanat sendiri seperti printer, scanner, PC, dan lain-lain. Untuk yang ketiga itu adalah administrasi. Di administrasi ini kita mengurus surat keluar masuk antar lembaga. Bisa mencakup Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun ke universitas lain. Kalau jam itu dia sekre ini buka dari jam kuliah mahasiswa dimulai. Dari jam 7 pagi sampai selesai biasanya jam 5 sore. Nah, biasanya itu per hari itu ada yang piket. Jadi sekre ini selalu ada yang jaga. Misalnya ada mahasiswa kuliah jam 9, kemudian kosong, dan jam 1 biasanya kumpul di sini. Cerita-cerita atau berbagi sudut pandang. Kalau sekre sih antar anggota biasanya ya pertama tuh sharing-sharing lah. Terus berbagi sudut pandang, berbagi pengetahuan. Ya ketiga ya biasalah paling ngerumpi. Intinya sih sekre itu dibuat senyaman mungkin lah bagi seluruh anggota dari BEM-KMFT itu sendiri. Oh, bisa banget lah. Waalaikumsalam. Oh, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari Prodi Teknik Mesin, dan kami dari Lembaga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya jelasin per poin aja ya. Yang pertama, dari fungsi sekretariat ini sudah jelas ya. Yang pertama bagian administrasi, yaitu surat menyurat, surat keluar dan surat masuk dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah maupun ke lembaga maupun ke dekanat. Nah, kemudian yang kedua, tempat ini juga digunakan sebagai tempat koordinasi dari anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan juga bisa dijadikan sebagai tempat baca bagi kadernya. Kemudian apa aja sih yang bisa dibaca? Nah, bisa dilihat di situ ada perpustakaan. Nah, di situ kita menyediakan beberapa buku yang dapat dibaca. Kemudian ada Al-Quran juga yang teman-teman bisa dapatkan beberapa ilmunya dari buku tersebut. Nah, kalau untuk jam, kita itu seperti mengikuti dari universitas ya. Misalnya kita jam kuliah udah jam 7, nah tutupnya itu jam 5 karena menjelang maghrib kita sudah ditutup sama satpamnya. Nah, kalau lagi
lagi kumpul tuh yang paling seru kalau dari IMM. Kita paling sering ngadain kegiatan diskusi yang pastinya untuk menambah wawasan dari mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah maupun dari internal atau eksternal. Nggak cuma dari mahasiswa IMM aja gitu, tapi dari luar IMM juga boleh ikut mengikuti diskusinya. Kemudian untuk jalur koordinasi, kita juga bisa bareng-bareng dan menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya. Seperti itu.